Hai chess lovers, lama sekali kita tidak melihat langkah ciamik dari pecatur nomor 1 Prancis, Alireza Firouzja. Nah, tadi malam Alireza Firouzja kembali bertanding di turnamen Champion Chess Tour Airthing Master. Turnamen dengan kontrol waktu 15 menit dengan bonus waktu 10 detik setiap melangkahnya yang sudah masuk ke babak quarter final 8 besar. Ada Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Wesley So, Rauf Mamedov, dan juga ada Gukesh Domarajo termasuk Alireza Firouzja dan Arjun Erigaisi. Ya, Alireza langsung ditantang oleh kekuatan muda pecatur talenta dari Arjun Erigaisi dari India. Nah, sayangnya Alireza langsung dibabat habis dan langsung dihentikan oleh Arjun Erigaisi. Dan Arjun berhasil melaju ke babak semifinal dengan skor 3-0 guys. Jadi formatnya 4 game, 2 kali pegang buah putih Alireza dan 2 kali pegang buah putih Arjun Erigaisi, 2 kali juga pegang buah hitam. Gila, dicukur habis teman-teman. Ya, ini mungkin jawabannya karena Alireza sudah lama tidak bertanding. Langsung saja saya akan ajak kalian untuk melihat partai di game pertama mereka. Memegang buah putih Alireza E4, dijawab E5, kuda F3, kuda C6 dan memilih Italian game atau Giocho Piano. Arjun kuda F6. Sebenarnya Alireza bisa memainkan langkah Fred Lever. Kita tahu bahwa ada jawaban D5 ya, jadi dia memilih itu dan dia memilih D3. Melanjutkan ke Italian game, hitam gajah C5, putih C3, hitam rokade pendek, putih B4. Hitam tarik gajah ke petak E7, putih kuda B ke petak B2. Ya, kenapa putih tidak mau B5 dan mengambil keuntungan pion di petak A5? Karena ini justru akan memberikan keuntungan bagi pemain hitam. Kalau makan pion di petak E5, maka kuda memukul gajah. Kalau dimakan balik, maka akan ada jalan D5 yang kalau dimakan, ini secara posisi akan membuat unggul bagi pemain hitam. Memiliki sepasang gajah, raja masih di tengah, perwira belum keluar semua pemain putih. Bahaya guys. Maka dia tidak memilih itu dan memainkan langkah kuda B D2. Arjun D5, boom, makan tidak dilakukan tapi gajah B3. Ya, karena kalau makan permainan seperti tadi berkembang ya teman-teman. Jadi bagusan di petak E4 ini. Kita tahu bahwa kekuatan putih adalah gajah terangnya. Hitam gajah 6, putih rokade pendek, hitam A6, putih benteng E1, hitam menteri D7. Putih gajah B2, hitam memukul pion E4, memukul balik pion di petak D3, hitam benteng A ke petak D8. Ya, pemain taktikal biasanya memang lebih suka permainan terbuka ya teman-teman. Itulah alasan Arjun membongkar dari jalur D ini. Tapi juga memang memukul pion E4 ini menguntungkan bagi hitam karena langsung menguasai jalur. Putih A4, hitam kuda H5. Manuver dilakukan untuk masuk dengan kuda F4 dan kuda D3. Putih G3. Tapi G3 menyisakan lubang di petak H3 dan G2. Arjun gajah H3. Putih raja 1, hitam kuda F6. Ya, langkah raja 1 dianggap tidak tepat karena harusnya selain langkah raja 1 adalah langkah lanjutan B5. Ya, kenapa tidak dimainkan? Apabila B5, maka kuda A5, putih dapat memiliki keunggulan yang besar dengan gajah D5, teman-teman. Mengancam pion E5, ini akan membuat putih unggul. Tapi Alireza mungkin memandang bahwa bahaya ya gajah 3 dan dia langsung langkah raja H1. Arjun kuda F6, putih menteri 2, hitam gajah G4, putih kuda C4. Hitam gajah D6, putih raja G2, hitam B5. Akhirnya dihentikan langkah B5, memukul pion memukul balik dan putih kuda A3. Sekali lagi, langkah tidak akurat dimainkan oleh Alireza yang seharusnya kuda E3 mengancam gajah. Ini jauh lebih baik. Hitam benteng B8, putih menteri E3. Tidak berani memukul pion petak B5. Mengapa? Karena akan ada benteng memukul kuda. Menteri memukul benteng, akan ada langkah ciamik, gajah pukul kuda, raja memukul gajah, dan kuda D4. Alireza jelas melihat ini dan dia memilih menteri E3. Arjun melanjutkan dengan kuda E7, putih kuda G5, hitam menteri C8, putih F4. Langkah salah kembali. Dan hitam H6, putih kuda F3, blunder. Dilakukan, hitam memukul pion F4, pion memukul balik, dan gajah H3. Ya, inilah kenapa dikatakan blunder karena langsung menteri G4. Jadi
Terbongkarlah posisi sayap raja dari putih, dan kemudian putih benteng G1 karena ada ancaman mat. Menteri makan pion, putih benteng AE1, hitam kuda G4. Putih mundur menteri E2, tapi itu tidak selesai dengan menteri E2. Menteri gak bisa dimakan karena ada skakmat kuda F2. Kemudian gajah C1, hitam kuda G6. Menterinya gratis tapi skakmat. Gajah C2, hitam menteri C6, putih C4, benteng B ke petak E8. Alireza menyerah ya. Kenapa menyerah? Karena udah susah ya petak F2-nya ini guys. Jadi kalau dilanjutin dengan menteri ke petak D2, maka akan ada menteri F3. Kemana? Ya susah ya. Kalau gajah E4 gimana bang ya? Dimakan kayak tadi guys. Kalau dimakan, skakmat. Ya inilah indahnya permainan taktikal dari Arjun Erigaisi teman-teman. Apakah turnamen ini menambah elo rating? Tidak, karena turnamen ini diadakan secara daring teman-teman. Apa komentar kalian buat game ini? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Mohon maaf kalau videonya gelap di sini karena ini saya merekam jam 1.43 menit teman-teman. Jam 1.43. Jangan lupa subscribe channel YouTube RLCS biar kalian gak terlambat. Dan pantau turnamen ini jam 11 malam waktu Indonesia Barat karena RLCS live streaming. Jangan lupa follow TikTok dan Instagram RLCS.